Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Al-ayah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah yang mana beberapa menit tadi atau beberapa jam tadi kita mengalami yang namanya kematian. Mati kecil utawi disebut kalian tidur, ya Bapak Ibu sekalian. Namun alhamdulillah atas izin Allah kita semua, ruh kita dikembalikan oleh Allah, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian bisa bersilaturahim. Kedua kalinya marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran, yakni agama Islam, dan juga tentang bagaimana seharusnya kita sebagai makhluk Allah yang telah diamanahi oleh Allah dengan fitur yang luar biasa, yakni akal dan pikiran, supaya dapat dipergunakan dengan baik, dapat dipergunakan dengan benar, dan juga bijaksana menurut agama Islam. Bapak Ibu sekalian, ini kali ketiga saya ke silaturahim ke sini. Terakhir insya Allah 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu, saya lupa pastinya. Dan selalu ketika saya ditugaskan majelis tabligh pimpinan daerah untuk safari subuh ke sini, luar biasa saya senang. Jamaahnya penuh, terutama banyak anak-anak kecil. Karena di banyak masjid, terutama subuh itu biasanya sepi anak kecil. Leres mboten nggih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah di sini itu menyenangkan, ngoten. Ningali banyak jamaahnya, kemudian banyak anak-anak kecil atau pemudanya. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menular ke masjid-masjid yang lain, supaya peradaban Islam, kemudian masjid-masjid khususnya di Muhammadiyah bisa semakin semarak, bisa mensiarkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian, karena sudah 3 kali kesini, nopo perlu perkenalan malih nih? Mboten nggih, sampun nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, di rakaat pertama tadi imam membaca surat Al-A'raf ayat 172. Di ayat itu sebenarnya Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya kita semua
baik yang masih kecil, baik yang masih bayi, ataupun yang sudah dewasa atau senior. Sejatinya kita semua itu pernah disumpah, sehingga kita dilabeli ataupun kita dianugerahkan oleh Allah dengan yang namanya fitrah iman. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu Allah menegaskan, Allah menyumpah kita, yang artinya, wahai hambaku, benarkah aku ini Tuhanmu? Di Al-A'raf ayat 172 itu. Kemudian kita semua yang masih berupa janin, di mana ruh itu baru ditiupkan kepada janin-janin yang ada di rahim ibu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Nggih, duh ya Allah, betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita semua yang baru dilahirkan, apapun agamanya saat ini, apapun kepercayaannya saat ini, sejatinya kita telah memiliki fitrah iman. Karena sejak di dalam kandungan ibu-ibu kita semua telah disumpah dan kita telah bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang fitrah iman ini, seiring berjalannya waktu, bisa jadi fitrah iman itu menurun, ataupun bisa jadi malah tambah meningkat. Nah, itu tergantung banyak faktor. Salah satunya faktor kita sendiri, kemauan kita sendiri untuk belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, ataupun juga lingkungan kita, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat kita, ataupun bahkan lingkungan pendidikan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah memiliki fitrah iman itu, seyogyanya mari kita pupuk sehingga fitrah iman kita itu semakin kuat. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang memupuk fitrah iman ini, kalau boleh kita analogikan, ketika kita berumah tangga atau sudah memiliki pasangan, ataupun misalkan kangen atau rindu dengan orang tua atau anak kita, maka yang terjadi mungkin kita akan menyebut-nyebutnya. Leres, Bapak Ibu. Kalaupun misalkan tidak kita sebut-sebutnya, paling tidak diangan-angan di dalam hati, supaya kita semakin rindu, dan juga rindu itu tertanam pada diri kita. Sejatinya mirip-mirip atau sama dengan kita memupuk fitrah iman itu. Sehingga fitrah iman itu harus selalu dicas dengan cara berzikir. Zikirnya bisa dengan cara zikir lisan, ataupun dengan zikir memaknai atau mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pagi hari ini spesifik nanti kita akan berbicara tentang mengenali tanda-tanda kebesaran Allah supaya dapat memupuk fitrah iman kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-A'raf juga yang tadi imam baca di rakaat kedua ayat terakhir, yakni Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sungguh Allah akan jadikan
atau isi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Nah, jin dan manusia yang seperti apa? Pertanyaan besarnya. Sehingga Allah menjawabnya, yaitu mereka yang memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka yang memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka yang memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, bahkan lebih hina dari binatang ternak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Al-A'raf ayat 179 ini sejatinya Allah memberikan informasi sekaligus Allah memberikan warning bahwasanya nanti banyak yang menjadi penghuni neraka jahanam itu dari kalangan kita yang diberikan indrawi oleh Allah tetapi tidak dipergunakan untuk mengetahui atau mendalami atau mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, korelasinya Bapak Ibu sekalian dengan ayat 172 di Al-A'raf tadi terkait dengan fitrah iman. Sejatinya Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mempergunakan fitur-fitur yang telah diberikan oleh Allah di dalam tubuh kita untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah itu, supaya fitrah iman kita semakin kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara terkait dengan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah untuk memupuk fitrah iman kita, mari kita spesifik dan sedikit mawon mengenali di sekeliling kita. Nyuwun sewu, namun sebelum itu kira-kira mangke sampai jam pinten Bapak Ibu? Jam 7, Masya Allah. Sakuwate kula mawon nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, jadi nyuwun sewu, akhir-akhir ini kalau saya boleh tanya, akhir-akhir ini banyak nyamuk mboten Bapak Ibu? Banyak nyamuk mboten? Banyak nggih. Terutama nek malam kathah. Nggih. Napa malih kados griya kula sing wonten AC ini. Terbuka AC-nya, angin jendela maksudnya. Jendela, ketika kita buka banyak nyamuk yang masuk. Kinten-kinten Bapak Ibu sekalian, dengan keberadaan nyamuk, dengan banyaknya nyamuk itu kita terganggu mboten? Terganggu nggih. Bahkan kadang wonten sing mboten saged tilem soalé napleki kanan kiri ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian, sejatinya yang ingin kami sampaikan bahwasanya seringkali hewan yang diciptakan oleh Allah yang namanya nyamuk itu seringkali kita sepelekan. Seringkali kita sepelekan. Bahkan seringkali kita jadikan istilahnya lelucon ataupun olok-olokan ataupun sejenisnya. Tetapi sejatinya Bapak Ibu sekalian, ternyata itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa agung. Kalaupun misalkan kita coba mempelajari nyamuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa menemukan betapa luar biasanya hikmah Allah menciptakan nyamuk. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menciptakan nyamuk dan diberi tugas utama oleh Allah dengan menghisap darah manusia. Maten. Nah, Bapak Ibu sekalian, panjenengan semerap boten nyamuk nopo yang biasanya menghisap kita? Nyamuk cewek. Jadi ibu-ibu yang sukanya menghisap niku nyamuk cewek nggih. Sanes ibu-ibu. Jadi nyamuk betina itu yang diberikan tugas oleh Allah untuk menghisap darah manusia. Lah yang nyamuk jantan bagaimana? Dia menghisap sari-sari buah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian,
Yang namanya nyamuk ketika menghisap darah kita itu sejatinya Bapak Ibu sama dengan menghisap sel-sel darah tubuh kita. Padahal dalam aspek ilmu pengetahuan Bapak Ibu, sel darah merah kita itu hanya berusia 120 hari. 120 hari itu berarti hanya 3 bulan ya. Hanya 3 bulan. Ketika sel darah merah itu melewati usianya atau lebih dari 120 hari, maka yang terjadi dia akan dilisiskan atau diluruhkan ataupun dimatikan oleh tubuh kita. Nah, luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika sel darah kita mati akan digantikan oleh sel darah merah yang baru yang diproduksi oleh sumsum tulang kita. Spesifiknya sumsum tulang belakang kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sel darah tubuh kita, khususnya sel darah merah itu akan senantiasa diperbaharui oleh tubuh kita sendiri. Menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika nyamuk menghisap darah kita, maka yang terjadi menurut beberapa literatur, nyamuk itu bisa menyerap atau menyedot darah kita itu sampai dengan 0,1 mililiter. Satu nyamuk. Nah, saya ini misalnya banyak nyamuk ngeten gitu, kira-kira berapa banyak? Oke. Tetapi Bapak Ibu sekalian, konteksnya adalah ketika nyamuk itu menghisap darah kita, maka yang terjadi sejatinya nyamuk itu memproses atau membantu tubuh kita supaya sel darah merah kita senantiasa baru, senantiasa muda, dan senantiasa sehat. Sehingga mungkin tidak sampai usia 120 hari sebelum sel darah kita mati sudah disedot oleh nyamuk kita, kemudian sumsum tulang kita sudah memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sel darah merah kita akan menjadi terus-menerus baru dan luar biasanya bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Berarti di dalam penciptaan Allah yang namanya nyamuk itu terdapat tanda-tanda kebesaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga patutlah kita bersyukur dengan Allah menciptakan nyamuk itu. Nah, kemudian berbicara lagi tentang nyamuk Bapak Ibu sekalian. Kalau dari aspek kesehatan itu tadi. Kemudian kalau dari aspek lingkungan, Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham. Ketika banyak nyamuk, maka yang terjadi biasanya di lingkungan kita banyak sekali air menggenang ataupun kotor, gitu nih. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dengan sifat alami yang diilhamkan oleh Allah kepada nyamuk ini, sejatinya Allah sudah memberikan alat kepada kita untuk mendeteksi sejak dini bahwa lingkungan kita sudah tidak sehat. Ngaten. Atau kalau orang-orang menyebutnya sebagai bioindikator atau indikator alami bahwasanya lingkungan kita ada yang perlu dibersihkan. Ngaten. Sehingga Bapak Ibu sekalian, selain tadi bisa menyehatkan, Allah mengirim nyamuk itu juga sebagai pengingat kita bahwasanya lingkungan kita perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mungkin ada pertanyaan besar. Pak, kalau misalkan nyamuk itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai manfaat seperti tadi, lantas kenapa Allah juga menciptakan nyamuk sebagai penghantar atau sebagai vektor yang mengirimkan yang nama penyakit demam berdarah, malaria dan lain sebagainya? Kok kayak kontradiktif ngoten nggih? Nah, sejatinya Bapak Ibu sekalian, bukan nyamuknya yang salah, tetapi itu sekaligus sebagai bioindikator kembali bahwasanya
ngapunten Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan sakit demam berdarah atau malaria itu sebenarnya bukan nyamuk. Tapi ada faktor yang dibawa. Jadi ada bakteri ataupun virus sejenisnya itu yang dia bisa nempel di nyamuk. Ketika nyamuk itu menghinggapi atau menghisap darah kita, beberapa virus atau faktor itu dia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sejatinya nyamuk itu hanya penghantar saja. Ibaratnya kalau sekarang JNT atau JNE ngoten, yang mengirimkan ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejatinya di sini pun bisa menjadi hikmah yang luar biasa. Bahwasanya dengan keberadaan nyamuk itu yang bisa membawa vektor atau penyakit itu, sejatinya kita diminta oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan lingkungan kita. Bisa jadi lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak pencemaran misalkan, ataupun ada bakteri, ataupun ada virus yang berkembang di lingkungan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nyamuk itu bisa sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus bisa sebagai bioindikator bagi kita untuk memperhatikan lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membahas lagi tentang nyamuk atau turunannya atau anaknya yang biasanya kita sebut dengan jentik-jentik nyamuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, nyamuk itu sebenarnya salah satu makhluk hidup yang memiliki siklus hidup metamorfosis. Jadi dia antara nyamuk dewasa dengan jentik-jentik nyamuk bentuknya berbeda. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuannya disebut metamorfosis atau perubahan bentuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, menariknya, kenapa sih Allah itu kok menciptakan nyamuk itu ketika dia bertelur, telurnya ditaruh di dalam air, kemudian berkembang menjadi jentik-jentik nyamuk atau larva. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, itu hikmahnya juga sebagai rantai makanan. Seringkali kalau misalkan kita berternak atau budidaya ikan, maka ketika banyak nyamuk di situ atau banyak jentik-jentik nyamuk di situ, maka dia akan menjadi makanan alami bagi ikan-ikan kita. Bayangkan kalau misalkan Allah tidak menciptakan itu, maka mungkin bisa jadi rantai makanan terganggu. Tapi luar biasanya Allah telah mendesain ini dengan begitu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam muqaddimah tadi kami singgung terkait dengan firman Allah di surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, yang artinya, dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya itu dengan sia-sia. Jadi Allah tidak menciptakan semua yang ada di alam dunia ini dengan sia-sia. Begitu banyak hikmah, begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tinggal kita yang telah diberikan fitur oleh Allah yang luar biasa, yakni akal dan pikiran, mau atau tidak untuk merenunginya, mau atau tidak untuk mempelajarinya. Dan karena Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu, saestu, ketika kita berbicara tentang pendidikan kita, itu sebenarnya sudah banyak sekali yang dipisah. Ya ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan, agama ya agama. Nyuwun sewu. Bahkan di pendidikan Muhammadiyah sendiri pun autokritik nggih. Pendidikan Muhammadiyah pun masih belum bisa menggabungkan itu. Masih banyak yang belum bisa menggabungkan itu. Sehingga kalau sederhananya kalau kita lihat saja, seringkali kalau kita sebaran mata pelajaran itu biologi ya biologi, fisika ya fisika, tetapi urusan masalah akidah, urusan masalah agama, ya hanya pendidikan agama Islam atau kemuhammadiyahan. Leres mboten?
Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, undang-undang sistem pendidikan kita itu menyebutkan tujuan pendidikan kita itu yang pertama itu menciptakan insan yang beriman dan bertakwa. Padahal ilmu pengetahuan itu tadi bisa dipergunakan oleh kita untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kita semakin mengenal, semakin cinta, sehingga keimanan dan ketakwaan itu bisa kita pupuk terus-menerus. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Itu baru dari nyamuk tadi nggih. Kok sampai bahas ngoten. Nggih, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ngapunten, saya kalau di mana-mana itu kalau menyampaikan ya mampunya ngoten. Mboten saged sing ngaji sampai kitab sampai detail mboten saged. Nggih, sehingga yang mampu saya ya mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di lingkungan kita. Nah, saya boleh tambah satu nggih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita berbicara tentang nyamuk. Sekarang kita berbicara tentang yang banyak orang mungkin jijik, cacing. Nah, saya ingin spesifik berbicara cacing ini karena lingkungan kita itu sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Mungkin nanti bisa, mudah-mudahan bisa memupuk motivasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan cacing itu pun luar biasa. Mungkin banyak di antara kita itu yang jijik ketika melihat cacing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apabila kita coba pelajari siklus hidup atau pola hidup dari cacing itu, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa terkait spesifik tentang lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kira-kira banyak boten kita jumpai cacing di pelataran rumah kita. Jarang, bahkan mungkin tidak pernah kita jumpai. Mungkin karena dicor. Tetapi sejatinya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya faktor dicor. Tetapi faktor terbesarnya adalah lingkungan kita itu sudah tidak banyak seresah daun. Seresah daun atau dedaunan yang rontok atau ranting-ranting yang rontok yang ada di permukaan tanah itu sudah jarang, sehingga itu tidak mengundang cacing. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Padahal sejatinya Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan cacing itu ngeten. Jadi ini permukaan tanah, ngoten nggih. Nah, cacing itu dia harus mencari tempat yang lembab karena tidak punya kulit yang keras. Kulitnya kan ini nggih, tipis dan berlendir ngoten. Sehingga cacing itu secara alami Allah ciptakan harus mencari kondisi yang lembab. Nah, tetapi dia tidak akan mungkin bisa hidup di dalam tanah terus-menerus kalau tidak makan. Lah, makanan dari cacing itu adalah seresah daun. Sehingga pola hidup dari cacing itu dari bawah di dalam tanah, dia akan bergerak keluar mencari seresah daun, dia makan seresah daun itu kemudian dia turun lagi. Kenapa dia turun lagi? Karena tadi dia harus mencari lingkungan yang lembab. Itu satu. Kedua, secara insting Allah menciptakan cacing itu segera masuk ke dalam supaya tidak dimangsa oleh pemangsanya. Sehingga gerakan cacing naik mengambil seresah, turun ke dalam tanah lagi, itu sebenarnya proses pencampuran yang namanya kompos atau seresah tadi dengan tanah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Allah telah menciptakan insinyur yang luar biasa di dalam tanah kita yang namanya cacing supaya tanah kita bisa subur dengan mencampur itu secara alami. Itu baru proses dia mencampur. Belum lagi pergerakan dia naik turun yang bisa membuat lubang-lubang tanah atau orang menyebutnya porositas tanah. Begitu. Nah, dengan pergerakan dia naik turun itu sehingga porositas tanah itu banyak. Ketika air hujan turun, maka air hujan akan bisa menyerap ke dalam tanah dengan maksimal selain dibantu oleh akar-akar tumbuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketidakberadaan cacing itu sejatinya ada andil yang besar dari perilaku kita.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika mbah-mbah dulu kita, ketika menanam, mungkin mbah-mbah kita tidak akan bingung dengan pupuk. Bisa jadi ambil dari pupuk kandang memang, tetapi kadang langsung ditanam saja, sudah subur. Tetapi kita ketika menanam tumbuhan, sudah bingung cari pupuk. Ngoten nggih. Apalagi kalau kita nanamnya di pot. Ya wis, ngoten. Hanya pasti 100% akan mengandalkan pupuk. Sehingga Bapak Ibu sekalian, poin di sini yang saya ingin sampaikan, mari Bapak Ibu sekalian, kita menjaga lingkungan kita, biar lingkungan kita lestari kembali. Karena dengan cacing tadi itu, sejatinya lagi-lagi menjadi bioindikator kesehatan dan kesuburan tanah kita. Kalau tanah kita subur, toh kita sendiri yang menikmati hasilnya, bukan cacing itu. Nah, memang cacing itu sudah diciptakan Allah demikian siklus hidupnya. Ngoten. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pangapunten. Yang disampaikan seperti ini mudah-mudahan bisa sebagai pengingat kita bersama, sekaligus bisa sebagai pemupuk fitrah iman kita semua dan menjadi trigger supaya kita senantiasa mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah. Terlebih lagi mungkin ketika kita memiliki pendidikan, mungkin bisa sedikit kita sisip-sisipkan. Ketika belajar biologi, mari kita cantolkan dengan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Sedikit digabung-gabungkan supaya anak didik kita semakin kuat ilmu pengetahuannya dan semakin kuat iman dan ketauhidannya. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tandur man qol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.